terbaru yang kami terima korban jemaah haji asal Indonesia. Kita simak berikut ini seperti apa dan perkembangan jumlahnya bagaimana. Berikut ini kita lihat bersama. Yang dinyatakan meninggal dunia ada 14 orang, Pak Kiai. Informasi yang Anda terima dari Kementerian Agama? Ya, ada sama 14 Pak? orang ya. Sama datanya ya? Ya, saya ceknya di sini kan ada Pak Hamid Atwi, Abdul Halim bin Ali Satina, ada Muhammad Yuhan Suprianto, Pak Dede Kumiasi, Ratna Abdul Ghani Muhammad, ada Zulaiha Alam, ada Ending bin Rukanda, Fadila Nurdin. Ini nama-nama yang meninggal ya. Sejumlah nama sama seperti yang Anda bacakan. Lalu bagaimana dengan nasib jemaah asal Indonesia lainnya, Pak? Yang Anda terima, yang luka-luka, yang masih berada di rumah sakit, ada informasi itu yang masuk? Belum. Jadi yang dinyatakan oleh Kadaker Mekah ya, Pak Arsyad di sana, ada 112 yang belum pulang. Tetapi 112 ini ada beberapa teka-teki tentunya. Ada kemungkinan memang juga jadi korban, ada kemungkinan memang karena nyasar, tidak pulang. Jadi kadang-kadang dia lepas dari ketua kloternya, lepas dari ketua rombongannya, ketua regunya, lalu dia nggak bisa balik. Apalagi memang umpamanya orang yang dari desa, yang memang tidak punya cukup pendidikan, umur sudah tua, dan kadang-kadang juga orang kita yang haji ke sana tidak bisa bahasa Indonesia. Jumlahnya berapa, Pak? Nah, kalau di sini jumlahnya ada 112 yang belum balik ke pemondokan di Mina itu. Berarti nasibnya belum tahu apakah luka-luka atau... Ya, kita tunggu saja nanti mungkin berikutnya identifikasi. Kita doakan aja mereka semua selamat dan bisa kembali. Oke. Ya. Pak Mustafa, Anda melihat kinerja dari pemerintah Arab Saudi dalam menangani tragedi yang sebenarnya pernah terjadi pada tahun 2006, 2004. Apakah Anda melihat ada kemajuan pesat infrastruktur dulu paling tidak yang kita amati? Ya, jadi Saudi sudah memperbaiki banyak hal ya. Yang pertama misalnya sejak tahun 2006 itu kemudian Jamarat ini kemudian dibangun menjadi lintasannya 5 lantai yang dari 12 yang direncanakan, tapi sekarang sudah 5 lantai, sudah luar biasa. Kemudian pintunya sekarang 12 ya. Jadi ini luar biasa sebenarnya perkembangan ini. Kemudian perluasan Masjidil Haram. Kemudian pembangunan hotel-hotel yang sangat besar dan berkapasitas besar juga dibangun oleh Arab Saudi. Ini sebuah langkah oleh Saudi yang merespon permintaan masyarakat Islam dunia agar pelayanan haji ini menjadi lebih baik. Jadi tidak ada berita namanya kemudian Saudi berpangku tangan. Kalau ada kritik kemudian ini Saudi kurang bertanggung jawab, saya kira juga tidak. Pemantauan di sana, saya lihat misalkan, ini teknologi sudah diterapkan oleh Saudi sejak tahun 2005. Setiap sudut itu ada kamera-kamera yang dipantau melalui sebuah ruangan yang luar biasa. Amerika pun mungkin saya kira kalah model pemantauan ini. Ada sekitar 7.000 sampai 8.000 kamera yang dipasang di sudut-sudut, setiap sudut di Makkah dan Madinah, Mina, semua dipasang, terutama konsentrasi jamaah yang dipakai oleh pemerintahan Saudi untuk memantau pergerakan mereka, termasuk kalau ada sesuatu yang akan terjadi mereka tahu. Jadi percayalah pada Saudi, mereka sudah memiliki sistem yang baik. Cuman sekali lagi pengalaman terhadap kerusuhan maupun tragedi ya, musibah sebelumnya, itulah yang membuat Saudi proteksi diri, berhati-hati terhadap usulan-usulan dari negara lain, termasuk mungkin juga Indonesia. Karena itu mereka sangat ketat sekali dalam mengatur haji ini, khususnya pada waktu melakukan rukun ya. Maka dari itu kemarin Muhammadiyah itu menyarankan ya, menyarankan kepada jamaah untuk mengutamakan waktu sahnya rukun haji daripada utamanya. Misalkan waktu melempar jumroh tidak harus pada waktu duha. Muhammadiyah menyarankan nunggu sampai isya juga bisa kok, waktunya dingin ya kan, kemudian sepi, tidak harus waktu duha agar tidak ada pertemuan jutaan jemaah dalam waktu yang bersamaan. Kalau pertemuan seperti itu sering terjadi pada tahun yang lalu, yang saya sebut setiap 2 tahun itu kasusnya hampir mirip seperti itu. Karena mengejar waktu duha, akhirnya semua bertemu pada satu tempat, kemudian berdesak-desakan. Nah, kalau yang hari ini kan yang diberitakan itu kan karena sore tadi saya dapat informasi dari situs SEBQ online newspaper ya dari Iran, itu katanya ini resmi dari mereka, memang diakui ada 300 jamaah haji Iran yang melawan arus. Ini dari Iran sendiri. Nah, tapi kemudian ini kan belum bisa diklarifikasi. Kalau bisa Kementerian Agama maupun Kemenlu, ini penyebab ini bisa dijelaskan ke publik sehingga tidak disesatkan oleh informasi website yang tadi saya sebut hoax tadi. Ya, karena kalau secara sistem teknologi sudah canggih, tapi masyarakat berharap, masyarakat muslim dunia berharap adanya langkah antisipasi dari pemerintah Arab Saudi. Pak Kiai, tanggapannya seperti apa? Dijawab sesaat lagi.